lagi tiktokan. Dasar ya anak muda zaman sekarang. Coba sekarang aku tanya, emang kamu tahu sejarah perpindahan pusat pemerintahan Sumenep itu pernah ada di mana aja? Ya tahulah, di situ kan, di keraton yang sekarang jadi museum. Jeria, kunang-kuna anak-anak mode, pas tak tahu pas sejarah, pas apa dek isi Rosakina? Kamu ngomong apa? Aku gak ngerti. Sejarah tak tahu. Bahasa Madura tak bisa. Orang Sumenep pria, kok tuh bisa bahasa Madura? Kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Pakai bahasa Indonesia aja dong. Ya udah, dengerin aja dulu ceritanya. Sejarah perpindahan pusat pemerintahan Sumenep. Tahun 1269, Arya Wiraraja memimpin Sumenep dari Keraton Batu Putih. Beliau adalah otak penting di balik berdirinya Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292, kepemimpinan beralih ke Arya Banga. Pada masa inilah pusat pemerintahan pertama kali dipindahkan menuju wilayah Benasare. Pada tahun 1301 di bawah kepemimpinan Arya Danurwenda, pusat pemerintahan Sumenep kembali digeser menuju wilayah Aing Anyar. Pada tahun 1311 menjadi masa kepemimpinan Arya Asrapati. Beliau menjaga stabilitas pemerintahan Sumenep selama 8 tahun masa transisi. Pada tahun 1319, Itu kenapa bisa dipindah-pindah terus? Itu karena ada pergantian pemimpin dan setiap pemimpin memiliki tujuan tersendiri atas perpindahan tersebut. Oh gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke ceritanya. pada tahun 1319, Panembahan Joharsari naik tahta. Beliau memilih menggeser arah pertahanan ekonomi dan membangun keratonnya di wilayah Bluto. Pada tahun 1331, giliran Panembahan Mandaraka yang berkuasa. Beliau memindahkan pusat pemerintahannya ke pedalaman Desa Keles. Pada tahun 1339, pusat pemerintahan Sumenep dipegang oleh Pangeran Bukabu. Pusat pemerintahan pun dibangun di wilayah utara, yakni di Bukabu. Pada tahun 1348, suksesi kepemimpinan beralih ke arah barat. Di bawah kepemimpinan Pangeran Baragung, sebuah keraton baru berdiri di Baragung. Pada tahun 1358, Raden Agung Rawit mengembalikan arah sejarah dengan membangun kembali keraton pemerintahan di Benasare. Pada tahun 1366, kepemimpinan Tumenggung Gajah Pramodo, beliau mempertahankan wilayah Benasare sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1386, di bawah kepemimpinan Panembahan Blingi, pusat pemerintahan Sumenep mencatat sejarah yang unik karena dipindahkan menyeberang laut ke Pulau Podai. Pada tahun 1399, kepemimpinan di Pulau Podai dilanjutkan oleh tokoh legendaris yaitu Pangeran Adipodai dengan pusat pemerintahan berada di Nyamplong. Pada tahun 1415, kesatria legendaris Pangeran Joko Tole mengembalikan keraton ke Benasare, membangun benteng di Kalimo dan membangun pintu gerbang Majapahit. Pada tahun 1460, Raden Arya Wegonondo menggeser arah pembangunan kota dengan memindahkan keraton ke arah wilayah Gapura. Pada tahun 1502, Pangeran Sidingpuri naik tahta. Beliau menetap sangat lama dan membangun keratonnya di wilayah Parsanga. Pada tahun 1559, Raden Tumenggung Kandoruan meletakkan batu pertama tata ruang kota modern dengan menancapkan fondasi keraton di Karangsabu. Pada tahun 1562, kelanjutan dari pusat kota baru di Karangsabu dipimpin secara unik melalui duet pemerintahan bersama Pangeran Wetan I dan juga Pangeran Lor I. Dan disinilah pada tahun 1567 Pangeran Wetan II naik tahta sekaligus menjadi pemimpin penutup di era pusat kota kuno
Sumenep. Oh, betul nggak jadi ya cari tanah. Bana bisa bahasa Madura? Ya bisa lah, orang Sumenep kan kutu tahu kabar sama Madura. Alang kong ya, saya kok lah tahu lah kesejarahannya apa. Iya, harap aja.